Kita juga nanti menyusul ya. Iya, sudah direkod juga sekarang. Lupa. Lupa. Mereka, Masya Allah. Iya. Baik, tidak apa-apa. Silahkan Bunda Suryana ya ini. Silahkan, nanti bisa mungkin bergabung kembali insya Allah. Baik, Ayah Bunda. Saya ulang lagi. Banyak orang yang tahu, tapi tidak mau tahu. Mereka tahu hadisnya, tapi nggak mau tahu untuk ngejarnya. Nah, begitu ya. Mereka tahu ketika dekat dengan Quran, bakal jadi umat yang terbaik. Kebayang ya? Yang belajar dan mengajarkan. Bukannya mengajarkan saja, tapi yang belajar. Kenapa orang yang belajar bisa menjadi umat terbaik? Ada jawabannya nanti di hadis sebelah. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjut. Menjadi ahli atau keluarganya Allah. Nah, ini hadisnya mungkin juga sudah hafal. Nah, ketika saya baca mungkin awalnya saja ayah bunda sudah hafal. Inna lillahi hafal? Iya, Bunda Nani, hati-hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Iya, bukan ke sana, bukan ke sana. Ya beda lagi. Hadisnya Innalillahi ahlu minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Kemudian sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, siapa keluarganya Allah? Ahlul Quran wa khassah. Artinya siapa? Mereka adalah keluarganya Quran. Dan mereka akan mendapatkan tempat yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini luar biasanya orang yang dekat dengan Al-Quran. Luar biasa. Kemudian, mendapat kebaikan yang berlimpah. Ini jawaban yang tadi. Kenapa orang yang belajar bisa menjadi umat yang terbaik? Karena jawabannya satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Di bulan puasa kita banyak sekali mendengar hadis ini ya. Banyak sekali. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Artinya ketika kita belajar Quran, tidak mungkin sekali ngucapin langsung fasih. Betul ya. Butuh berapa kali pengulangan. Itu baru huruf. Belum lagi kalimat, panjang pendeknya. Bayangkan, sekali kita belajar Al-Quran, mata kita, telinga kita, kemudian hati kita, pikiran kita, lisan kita, semuanya tertunduk. Semuanya fokus pada ayat-ayat Allah. Masya Allah. Tidak ada kalimat yang paling mulia selain Al-Quran. Masya Allah. Nah inilah yang mengapa orang yang belajar pun bisa menjadi umat yang terbaik. Karena tadi jawabannya. Kemudian ketika kita bisa membaca basmalah saja dalam sehari, ada berapa huruf ya? Ada yang tahu ya Bunda? 19. Ya, terima kasih Bunda Herni ya. 19 huruf. 19 kali 10 sudah 190 kebaikan. Hanya membaca basmalah saja. Ayah Bunda kebayang ya Masya Allah yang mungkin hari ini membaca satu hari satu juz. Yang membaca satu hari satu lembar, satu hari satu halaman. Masya Allah. Dan yang luar biasanya lagi kalau Ayah Bunda pernah mendengar, selemah-lemahnya iman di zamannya Umar bin Khattab. Nah, ya, selemah-lemahnya iman pada zaman Umar bin Khattab, mereka yang bisa mengkhatamkan 1 bulan 1 kali. Aduh, gitu ya. Ini selemah-lemahnya iman nih di zamannya Umar 1 bulan 1 kali khatam. Kita setahun sekali. Ini imannya yang gimana? Ini kira-kira nih, masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa semakin meningkatkan motivasi dan semangat kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik. Kemudian derajat tertinggi, oh masya Allah, memperoleh syafaat di hari kiamat. Kemudian bersama malaikat yang mulia lagi taat. Oh banyak sekali. Terhindar dari perumpamaan rumah yang roboh. Bahkan ada satu lagi ya, ketika seorang hamba ya anak turunan Adam yang mereka membaca Al-Quran, menghafal dan mengamalkan, mereka bisa memberikan buah mahkota terbaik yang sinarnya melebihi sinarnya dunia. Masya Allah. Kepada siapa? Kedua orang tuanya. Tidak hanya mahkota, tapi memberikan juga jubah kemuliaan untuk mereka berdua. Masya Allah ya. Luar biasa nih, bangga sekali orang tua kita ketika kita bisa memberikan mahkota dan juga jubah kemuliaan. Kita beri ke orang tua, kita didik anak kita untuk memberikan juga kepada kita. Nah, begitu ya. Masya Allah, dan nanti anak-anak kita juga jadi ahlul Quran, dan kita pun menjadi ahlul Quran semuanya. Masya Allah. Baik, sekarang semuanya ketika saya tanyakan, angkat tangan dan katakan saya dengan penuh semangat ya. Angkat tangan dan katakan saya. Baik, ayah bunda semuanya, siapa yang ingin jadi umat yang terbaik? Saya. Baik, siapa yang di sini semuanya ingin menjadi ahlul Quran?
Saya. Baik, siapa di sini yang ingin bersama malaikat yang mulia lagi taat? Saya. Baik, ayah bunda semuanya, siapa yang ingin bersama malaikat Israel? Saya. Kenapa Bunda Eli tadi mau narik lagi nggak jadi. Siap ya. Kenapa ini beda nih malaikat Israel nih? Baik ya Bunda ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan menjadi ahlul Quran semuanya. Baik. Nah, ini mushaf tikornya. Nah, jadi ada satu pesan dari guru saya dan mungkin menjadi pesan seluruh guru tahfiz di dunia ya. Salah satunya apa? Ketika kita mulai menghafal Quran, jangan berganti mushaf. Baik, saya ulangi sekali lagi. Ketika kita menghafal Quran, jangan berganti mushaf. Misalnya begini, ayah bunda sudah menggunakan mushaf yang satu juznya 10 lembar, yang mana barisnya ada 15 ya. Nah, maka jangan berganti ke mushaf yang satu juznya 9 lembar. Ada. Yang barisnya sampai 17 sampai 18. Nah, begitu ya. Kalau seandainya saya bergantinya begini, Ustaz, Qurannya saya pakai tikror, Qurannya sudah rusak, saya pengen ganti tikror, ya itu boleh, karena sama. Barisnya sama, letaknya sama. Jadi begini ya, Bunda. Ketika kita menghafal Quran, itu mata kita merekam, ya melalui mata, dari otak kita merekam melalui mata, letak-letak baik ayat, baris, bahkan kalimat, kemudian huruf per hurufnya, semuanya direkam. Makanya ada orang yang hafal Quran sampai ke tata letaknya. Nah, begitu ya. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum. Nah, kalau kita searching nanti di otak kita, oh ini letaknya pada lembar kedua, pojok kanan paling atas. Nah, itu sampai bisa segitu nanti kan. Fatalaqa adamu min rabbih, ini lembar ketiganya, pojok kirinya paling bawah. Nah, ini nanti ayah bunda sampai hafal segitu. Karena ketika kita dites, nanti udah hafal nih, kita dites, walaupun mata kita merem, tapi ayat yang nampak di depan kita. Wah, itu seperti Quran yang nampak di depan kita. Nah, itu hebatnya ya. Masya Allah. Jadi jangan berganti mushaf. Nah, itu pesannya. Kemudian, nah ini untuk mushaf tikornya. Salah satunya, ya bunda sekalian, ternyata terus-menerus melihat tulisan dan mengulang-ulang perkataan itu ada sejatinya hafalan. Jadi tidak ada orang yang menghafal Quran tanpa mengulang-ulang. Semuanya mengulang-ulang bacaan dan terus-menerus melihat tulisan. Nah, ini kata siapa? Imam Bukhari. Nah, kalau sudah Imam Bukhari berkata, kita tidak bisa meragukan lagi. Kenapa? Beliau ahli hadis yang luar biasa. Ayah bunda bayangkan Al-Quran banyaknya berapa? Anggaplah 6.600 sekian ayat. Nah, hadis itu bisa sampai ratusan ribu hadis. Kemudian belum lagi menghafal sanadnya. Bukan hanya matan ya. Seperti yang kita sebut tadi, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamah, itu matannya saja. Sanadnya belum lagi. Oh, lebih ribuh apa ya bahasa Sunda. Lebih sulit lagi ketika menghafal sanadnya dari an sampai kepada Rasulullah. Masya Allah ya. Nah, ini Imam Bukhari yang mengatakan. Nah, jadi tidak diragukan lagi, memang sejatinya hafalan demikian. Kemudian untuk Masjid Madinah, kemudian di Masjidil Haram juga minimal 40 kali pengulangan anak-anak di sana. Lah, kok banyak-banyak sekali? Karena mereka sadar ketika mengulang-ulang bacaan hafal, pertama bonusnya, kedua semakin banyak membaca, semakin banyak pahala kebaikan yang dikumpulkan. Nah, ini orang yang sadar dan ngeh. Kenapa saya penting membaca Quran? Nah, begitu ya. Kemudian, nah, kalau saya tanya nanti metode tikor gimana? Jawabannya 3D. Apa itu? Dibaca, dilihat, diulang-ulang 40 kali. Saya ulangi ya, metode tikor gimana? 3D. Dibaca, dilihat, diulang-ulang 40 kali. Baik, siap semuanya ya, Ayah Bunda. Metode tikor gimana? Dibaca, dilihat, diulang-ulang 40 kali. Iya, coba plus gerakan biar semangat. Metode tikor gimana? Dibaca, dilihat, diulang-ulang 40 kali. Iya, siapa yang nunjuk dibacanya, nunjuk mata. Dibaca, nunjuk mata. Dilihatnya bingung, nunjuk mana lagi. Nah, itu ya. Dibaca, nunjuknya ke mulut dulu. Dibaca, dilihat, diulang-ulang 40 kali. Baik, saya ulangi. Metode tikron gimana? Dibaca, dilihat, diulang-ulang 40 kali.
Ya, inilah metode tikror. Mudah sekali ya, mudah banget. Baik, kemudian, nah ini nanti sebagai pengetahuan saja. Semuanya sudah megang tikror atau belum? Oh iya, ada yang sudah ya. Bunda Herni sudah pegang. Oh, banyak juga yang belum ya. Baik, untuk yang belum nanti bisa lihat dulu ke layar. Kalau yang sudah bisa lihat mushaf tikrornya. Yang sudah buka halaman 313. Ya, yang sudah ada mushaf tikrornya, buka halaman 313. Nanti kalau yang belum, ya yang belum punya mushaf tikror, kepengen punya mushaf tikror, karena enak ngafalnya, nanti bisa hubungi Ustazah Nurik nanti ya. Nah, beliau nanti punya tuh mushaf tikrornya. Siap ya. Nah, halaman 313, surah Toha. Ya, sebagai pengetahuan ya, saya akan jelaskan apa aja yang ada di dalam mushaf tikror. Yang pertama, ini sudah sama seperti umumnya mushaf ya, ada nomor juz, kemudian awal kalimat juz, nomor surah dan nama surat. Nah, ini sudah sama. Halamannya di bawah untuk mushaf tikror. Jadi melihatnya di bawah nanti 313-nya. Nah, kemudian ini yang pentingnya, ayah bunda sekalian. Bisa lihat ke layar atau lihat ke mushaf tikrornya. Dalam mushaf tikror itu, nah ini bentuk dalamnya, kita sebut dengan worksheet. Dalamnya itu, dalam satu halaman, itu terdapat 4 blok warna. Yang mana, dalam metode tikror, ini disebut dengan makro, bacaan. Nah, jadi dalam satu halaman ada 4 blok warna, atau 4 makro. Saya ulangi, dalam satu halaman, ada 4 makro. Nah, itu ya, atau 4 blok warna, biru, putih, biru, putih. 4 blok. Oke, sudah paham ya, mudah-mudahan ya. Kita lanjut, di dalam satu blok. Nah, sekarang fokus pada satu blok. Tadi sudah satu halaman, terdapat 4 blok, tuh 2, 3, 4, disebut dengan makro. Sekarang fokusnya satu blok saja. Blok 1, kita lihat blok 1 berwarna biru, ada tulisan berwarna biru, dan juga tulisan berwarna abu. Nah, rata-rata dalam satu blok itu terdapat 2 bentuknya seperti ini. Biru abu, satu blok. Ini disebut dengan makto. Kalau ayah bunda susah menghafalnya, sebut saja potongan. Tadi ada blok, sekarang potongan. Satu halaman ada 4 blok, dan satu blok ada 2 potongan. Nah, pertanyaannya, berarti ada berapa potongan dalam satu halaman? Ada yang tahu? 8. 8 8. makro. Iya, wah, Ustazah Nurik dapat dokter sendiri nanti ya. Siap. Baik ya, berarti dalam satu halaman ada 8 potongan. Nah, begitu ya. Nah, ini jawabannya semuanya. Bisa lihat ke layar. Nah, dalam satu halaman ada 8 potongan dan 4 blok warna. Nah, ini dulu pertama ya. Karena target menghafal kita adalah satu potongan boleh, satu blok boleh. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nah, termasuk di dalam surah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Kalau seandainya bunda punya target sendiri, hafal satu hari satu ayat, pas ketemu ayat ini ngedon langsung. Gimana nggak don satu halaman? Iya. Ya, satu ayatnya satu halaman, Masya Allah ya. Ada yang tahu ini tentang apa ini? Tentang hutang piutang. Hutang piutang, Masya Allah ya. Ternyata hutang piutang itu panjang ayat dan panjang urusannya. Nah, maka kita jauhi hutang piutang. Baik ya. Nah, termasuk di ayat yang terpanjang pun, kita bagi menjadi 8 potongan. Boleh untuk menghafal. Nanti saat ziyadah, murojaah, tinggal disatukan. Baik ya. Kemudian kita lihat di dalam Quran atau mushaf tikrornya tadi banyak sekali kotak-kotak. Betul ya? Ada kotak-kotaknya. Nah, ini kotak-kotaknya banyak sekali. Untuk apa ini? Nah, nanti gunanya dalam satu kotak itu untuk menandai 5 kali tanda. Artinya setiap kita membaca 5 kali, tandai pada satu kotak. Caranya boleh dengan begini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu boleh. Atau 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga boleh.
atau 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nanti pilihan-pilihan ya. Boleh juga dengan model dadu titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kolom-kolomnya. Jadi dalam satu kotak ini untuk 5 kali tanda. Sekarang Ayah Bunda bisa lihat kolom yang paling atas. Itu ada kolom penanda tilawah. Apa sih fungsinya? Kolom penanda tilawah ini fungsinya adalah ketika Ayah Bunda membaca Al-Quran. Ingat nggak zaman dulu mungkin atau zaman Ayah Bunda? Mungkin apakah masih sampai sekarang kita tidak tahu ya. Masih menggunakan mushaf Bombay. Mushaf Bombay itu mushaf yang kuning sekali kertasnya. Yang tidak ada pembatasnya. Jadi setiap kita beres baca, dilipat. Setiap ujung lipatan, ya itulah akhir ayat yang kita baca. Betul apa benar nih? Betul. Ngalamin semuanya ya. Nah, jadi setiap ujung lipatan ada yang besar, ada yang kecil. Tergantung beres bacanya di mana. Nah, akhirnya kelipat semuanya. Betul ya. Sampai kelipat itu. Udah nggak ada lagi bentuk Qur'annya itu lurus. Lipat semuanya. Nah, akhirnya ketika ngulang lagi, sempat bingung nih. Saya sudah sampai mana sih sebenarnya? Nah, gitu ya. Dengan mushaf Tiqor ini, tidak perlu bingung lagi. Ayah Bunda bisa membaca Al-Quran setiap hari. Setiap baca satu halaman, nah setiap baca satu halaman, kasih tanda di kolomnya. 1, begitu. Nah, gitu ya. Nanti nandainnya pakai pensil, jadi bisa dihapus lagi. Jadi setiap baca satu halaman, anggaplah ini membaca Quran ya, target tilawah 1 hari 1 juz. Jadi setiap baca satu halaman, tandai 1. Lihat halaman selanjutnya masih kosong, berarti belum dibaca. Nah, mudah kan? Halaman selanjutnya kosong, belum dibaca, tinggal tandai. Nanti kalau sudah kasih tanda 1 dari Al-Fatihah sampai Anas, berarti Ayah Bunda sudah hatam 1 kali. Wah, hebat ya. Jadi untuk penuh ini berapa nih ya? Tinggal kali saja. Ke sini 8, 8 kali 5 berarti 40, 40 kali 3, 120 ya. Nah, 120 kali hatam baru penuh nih kotak. Saya husnuzonnya cepat penuhnya nih. Gitu ya. Masya Allah. Saya tidak pernah saya pakai itu, Ustaz. Wah, nggak kepake. Saya kosongin terus tiap hari. Sayang sekali ya, nggak dipakai. Iya. Ya, nanti bisa dipakai. Saya husnuzonnya penuh semua, makanya tandanya pakai pensil. Jadi bisa dihapus, ngulang lagi nanti. Wah, luar biasa ya. Betul. Punya target sendiri nih. Siap. Nah, begitu seterusnya 2, 3 sampai penuh nanti ya. Baik. Kemudian lihat lagi kolom di bawahnya. Nah, ini ada kolom penanda tikrornya. Nah, inilah untuk kita menghafal. Lihat ada nomor 13 sampai 14, ada 15 sampai 16, ada TM1, 17, 18 dan seterusnya. Ini apa sih? Nah, lihat 13 sampai 14 itu ayat 13 sampai 14. Kalau Ayah Bunda lihat pada mushafnya, mushaf Tiqor yang tadi 13 sampai 14 itu potongan atau blok? Potongan. Tahu nggak? Potongan. Siap. Jadi cukup targetkan 1 hari 1 potongan, itu juga sudah luar biasa. Nah, artinya membaca sampai 40 kali penuh nih, 5555 sampai 40 hafal. 55 sampai 40 hafal. TM. Nah, TM ini apa? TM adalah tikror makro. Artinya Ayah Bunda membaca blok 1. Blok 1 itu ayat 13 sampai 16. Nah, ingat TM, ingat blok saja yang warna itu. Blok 1. Hanya ada 4 ya. Jadi kalau disebut sini TM 1 sampai 4, berarti blok 1 sampai 4 berarti membaca 1 halaman. Nah, baik ya. Kita lanjutkan. Ada lagi kolom di bawahnya. Wah, ini Tiqor ini banyak sekali kolomnya. Luar biasa ya. Ada kolom penanda murojaah. Jadi kalau Ayah Bunda yang sudah hafal 1 halaman. Nah, gitu ya. Yang sudah hafal 1 halaman, ini kolom penanda murojaahnya. Silakan murojaah sebanyak-banyaknya. Atau saya pengen nanti murojaahnya setiap blok Pak Ustadz katanya. Oke, boleh. Ini ada 4 nih. Ada MR sampai 4 baris, udah 1 bloknya 1 baris, 1 baris, 1 baris. Itu boleh, silakan. Tergantung nyamannya bagaimana murojaahnya. Saran saya banyak-banyaklah murojaah. Nah, begitu ya. Tadi kata Imam Qori, sejatinya hafalan itu terus-menerus melihat tulisan dan mengulang-ulang. Nah, kunci hafalan itu sendiri adalah murojaah. Ya. Kita akan lanjut. Nah, ini juga tandanya pakai pensil, jadi sebanyak-banyaknya bisa dihapus lagi. Nah, kalau pakai pulpen nanti takutnya kotor. Nah, di bawahnya lagi ada kata-kata kunci hafalan.
Begini ayah bunda sekalian, ketika kita proses menghafal Quran, yang paling sering kelupaan itu bukan di tengah-tengah justru. Yang paling sering kelupaan itu di ujung sama awal. Nah, contohnya, wallahu bima ta'malun, innallahu bima ta'malun atau ta'lamun. Nah, kadang sering bingung, ta'malun, ta'lamun. Nah, gitu ya. Kemudian nasir apa basir. Nah, awalnya nanti ya ayyuhallazi, ya ayyuhannas atau apa. Nah, sering lupanya di sana. Nah, maka dibantu nanti di mushaf tikrornya ada kata-kata kunci yang bisa ayah bunda gunakan nantinya. Jadi setiap hafal satu halaman, tutup mushafnya begini, ada penutupnya nanti di mushaf tikror. Nah, yang kelihatan hanya kata-kata kunci saja. Nah, itu boleh ya. Ketika merojah usahakan tidak melihat mushaf. Kemudian paling bawah sekali ada ayat-ayat yang mirip. Nah, ini sangat-sangat luar biasa fungsinya. Dulu saya waktu belum ada tikror, saya menggunakan mushaf biasa. Nah, itu sama guru saya sering disuruh tandai ayat-ayat yang mirip. Bebas mau nandai pakai apa. Saya dulu nandainya pakai pensil ya bunda sekalian. Di setiap ayat murid ada apa? Ayat yang mirip di garis bawah mirip. Jadi misalnya di juz 1 ada berapa ya bani. Kan banyak sekali itu ya bani. Sampai juz 8 ya bani itu banyak sekali. Wah, kemudian ada berapa ya ayyuhallazi. Kemudian ada berapa lillahi ma fis sama walillahi ma fis sama. Wah, banyak sekali. Nah, dengan adanya tikror ini, ayah bunda sekalian terbantukan. Contoh begini. Izin semuanya ayah bunda sudah hafal ya juz 30? Sudah ya? Insya Allah ya. Baik, ada yang bisa bantu saya nggak untuk menyambungkan ayat berikut? Saya bacakan satu ayat. Nah, pengennya ada ayah bunda yang bisa sambungkan ayat berikutnya. Boleh nanti bebas siapa saja. Baik, siap. Saya bacakan satu ayat. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ada bisa bantu? Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakim. Iya, Masya Allah, suara siapa ya? Tidak terlihat ini. Hilang. Masya Allah. Iya, terima kasih. Nanti bunda siapa tadi ya? Tidak terlihat di saya. Baik, tadi saya bacakan. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kira-kira nih, kalau yang disambung tadi kan, sama yukadzibuka ba'du biddin, kira-kira sama nggak dengan yang saya baca? Ada beda tidak? Ada ya, bedanya di fa, satu huruf saja, fa. Kalau atin yang disambung tadi, itu harusnya illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sambungannya benar. Ma yukadzibuka ba'du biddin sampai seterusnya. Nah, sedangkan yang saya baca tadi, illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Maka sambungannya langsung basmalah karena itu akhir surah akhir surah Al-Insyirah. Tanya Ustaz. Ya Allah, lupa suratnya. Nama surahnya apa? Al-Insyirah. Bisa dilihat pada mushafnya ya. Al-Insyirah. Oh iya, nah kan baru oh iya. Ternyata penting nih ayat yang mirip nih. Beda fa saja. Baik, satu lagi deh biar nambah semangatnya ya. Ternyata penting ayat yang mirip nih. Satu lagi, bantu ya. Alaihim narum muqsadah. Iya, jangan takut ya. Jadi takut mau ngejawab. Masih unmute Bu Nani. Alaihim narum muqsadah. Fi amatin mumaddadah. Iya, nah itu jawabannya ya. Duet langsung sama siapa tadi? Bunda Nani ya. Baik, dengarkan lagi. Nah, kalimatnya apa? Alaihim narum muqsadah. Nah, itu ya. Kalau jawabannya fi amadi mumaddadah, bunyinya begini. Innaha alaihim muqsadah. Betul ya? Ada innahanya. Nah, yang saya baca tadi langsung alaihim narum muqsadah. Sambungannya apa?
Bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Ustadz, Masya Allah. Iya, itu akhir surah Ada yang tahu akhir surah apa? Al-Balad. Nah, betul ya tadi ada ayah yang jawab akhir surah Al-Balad. Al-Balad. Maka sambungnya langsung wasyamsi wadduhaha. Masya Allah ya. Jadi penting apa penting banget nih ayat yang mirip nih? Penting banget. Penting banget apa penting bingit? Baik ya, baik ayah bunda sekalian. Ternyata penting sekali ayat mirip. Bahkan pernah kejadian nih, ayah bunda sekalian, seorang imam, seorang ayah, imam di keluarga kecilnya. Nah, ini saya cerita sedikit ya, di ujung waktu, mudah-mudahan sempat. Nah, ada imam, ayah di keluarga kecilnya, anaknya masih SD, masih kecil sekali, dua orang. Yang satu kelas 5, satu kelas 3. Setahu si anak, ya bunda, ayahnya ini hafalnya hanya trikul. Tahu trikul? Kulhu falah binas. Ini trikul. Nah, setahu anak hafalnya cuma trikul. Nah, ternyata si ayah ini menghafal surah baru. Wah, jadi pengen kasih surprise nih ke anaknya. Jadi beres baca waladhdallin. Amin. Anak yang pertama udah nebak, si ayah pasti bacanya kulhu. Anak kedua enggak, si ayah pasti bacanya anas. Kulhu anas. Wah, ribut ya di belakang kan. Kulhu anas, kulhu anas. Nah, ayahnya senyum di depan. Wah, nggak tahu nih ngapalin surah baru. Ayahnya baca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun. Kapan selesai? Begitu seterusnya, si ayah ini bingung. Kenapa nggak ketemu ujungnya? Ini mana ujungnya kan? Akhirnya anaknya udah bosan ya, hampir 10 menit begitu saja wala. Sama anaknya dibilangin, Pak lakum. Oh iya katanya. Lakum dinukum waladhdallin. Gitu. Akhirnya kacau aja sholatnya. Gara-gara kul yang keempat ya. Ada trikul, ada 4 kul. Nah, ini kul yang keempatnya. Kacau jadinya. Nah, ini pentingnya ayat-ayat yang mirip. Nah, taib ya, ya bunda sekalian. Tadi sekedar intermezzo saja. Mudah-mudahan tidak ada ayah-ayah di sini yang demikian. Yang tidak ketemu ujung lakum ya. Baik. Nah, untuk sesi ketiga, kita akan coba menghafal hari ini. Siap semuanya ya. Nah, ada nih beberapa cara sebelum ayah bunda menghafal, enaknya bagaimana sih? Nah, ini ayah bunda segini yang memilih. Ayah bunda boleh memilih misalnya, sebelum menghafal, saya enaknya baca dulu terjemahnya. Ada. Saya termasuk di sini. Saya senang sekali baca terjemah dulu. Pokoknya seru banget lah gitu ya baca. Oh, ada kisah Nabi Musa gitu. Kisah dengan Nabi Ismail seru banget gitu. Nah, baca baru nanti menghafal. Kadang ada yang nyangkut-nyangkut dikit kosakatanya. Nah, itu ada. Ayah bunda nanti tinggal pilih nanti. Atau ada juga nanti yang ayah bunda yang belum lancar bacaannya, saya sarankan jangan yang belum lancar bacaannya, belum baik dan benar. Ya, saya masih agak kurang nih matnya, masih kurang makrotnya. Jangan coba-coba menghafal sendiri. Saya pernah punya teman di asrama dulu, hafalannya sudah hampir 30 juz. Bayang ya, dia baru masuk asrama, hafalan hampir 30 juz. Sampai di asrama, ternyata bacaannya belum benar semuanya. Apa yang terjadi? Disuruh mengulang hafal. Disuruh ngulangin lagi hafalnya. Dari juz 1, suruh ngulang lagi dengan bacaan yang benar. Dan tahu curhatnya gimana teman saya? Curhatnya, ya Allah, katanya ternyata lebih sulit lagi ngulang yang kedua ini katanya. Kenapa? Karena yang salah tadi sudah nempel. Jadi bacaan yang salah sudah nempel. Nah, maka penting talaki dulu. Ayah bunda yang sudah belum lancar bacanya tidak perlu putus semangat ya, tapi tetap semangat. Gimana caranya? Talaki dulu. Saya hari ini mau menghafal surah At-Tin. Maka saya bacakan dulu surah At-Tin di hadapan guru saya. Mau ustazah kah, ustadz kah, kiai, bacakan dulu. Kalau kata kiai, ustazahnya, oke, sudah bagus, silahkan dihafal. Baru kita hafalkan. Nah, itu lebih enak ya. Pelan-pelan saja. Seperti Syekh Mu'ad tadi, 1 hari 1 ayat. Kebayang, 1 hari 1 ayat. Bisa hafal 30 juz? Hafal. Kita pun bisa. 1 hari 1 surat. Wah, kan luar biasa ya. 1 hari 1 surat. Wah, bacakan depan guru.
dari juz 30 maksudnya kan. Nah, khawatirnya down juga nanti kalau langsung mulai dari Al-Baqarah satu surat satu hari ya. Nah, makanya dari juz 30 dulu misalnya. Nah, bacakan nanti baru dihafal. Atau ada juga yang senangnya dengar audio dulu. Nah, misalnya tadi saya lupa ya menyampaikan. Saya juga termasuk pernah yang ngisi trainer untuk irama Quran. Jadi ustazah, asatidz sekalian, bahkan ayah bunda sekalian bisa juga belajar irama Quran nantinya. Irama Quran itu ada 7 yang umum. Salah satunya tadi ada irama ros tadi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini masuknya ros. Atau nanti yang milih nanti bayatinya kurdi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pilih lagi. Atau nanti yang senangnya iramanya nahawan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi ada 7 irama yang bisa dipelajari. Mudah banget. Sekali ikut pelatihan, bisa bawa pulang satu irama. Nah, selalunya begitu. Atau, ya Bunda bisa kunjungi channel YouTube saya. Namanya Pemuda Singkep. Nah, saya ketik ya di sini. Namanya Pemuda Singkep. Nah, itu ada di kolom chat. Nah, ya Bunda bisa searching di sana. Saya sudah ada satu irama yang sudah saya masukkan dari tingkatan awal yang dasar sampai ke tingkatan mahir. Ada irama Bayati Kurdi. Irama yang lagi booming ya, lagi disenangi sama kaum muda dan juga emak-emak. Gitu ya. Disenangi sama emak-emak buat cari mantu biasanya. Baik ya. Nah, itu bisa di searching di sana. Saya sudah masukkan. Baik, kita lanjut. Ini untuk kebiasaan ketika mengawali menghafal Quran. Nah, sebelum kita menghafal, ini alangkah baiknya dilakukan terlebih dahulu. Memohon doa. Doa itu penting, ayah bunda, penting sekali. Kenapa? Pernah ada guru saya punya murid, yang satu muridnya SD, yang satu lagi muridnya S3. Yang SD hafalannya sudah 3 juz, yang S3 hafalannya baru trikul. Ya, bayang ya, yang SD hafal 3 juz, yang S3 doktor ini baru hafal trikul. Ternyata apa kata guru saya menyampaikan, sebelum antum menghafal, coba bangun malam-malam, renungkan dulu. Semasa hidup ini dosa apa yang udah dilakuin? Khilaf apa yang sudah ditinggalkan? Nah, gitu ya. Mohon ampun sama Allah, pengen dimudahkan segala urusan termasuk menghafal Quran. Alhamdulillah, semenjak itu hafalannya nambah. Jadi 4 kul. Gitu ya. Jadi nambah-nambah lah gitu sampai akhirnya nambah. Insyaallah ya. Nah, ini bisa dilakukan, berdoa dulu. Kemudian yang kedua, tarik napas yang dalam. Ini penting. Saya pernah ikut juga metodenya namanya hipnoterapi. Ini dibawakan oleh Syekh, Masya Allah, lupa saya namanya. Ahmad apa Muhammad Isa waktu itu menyampaikan. Beliau dari Madinah. Bahkan ada satu kalimat yang beliau sampaikan yang bikin kita semua orang Indonesia tersungging-sungging. Ya, sampai tersinggung juga sih. Kenapa? Beliau menyampaikan orang Indonesia itu punya lubang hidung yang besar-besar. Ya, coba periksa hidungnya. Orang Indonesia itu punya lubang hidung yang besar-besar, katanya. Tapi kenapa tidak dimanfaatkan oksigennya untuk di dalam tubuh? Kegunaannya apa? Oksigen itu untuk melancarkan peredaran darah, termasuk mencerahkan otak, katanya. Jadi ketika oksigen masuk banyak ke dalam tubuh, ketika kita menghafal Quran, itu lebih mudah nancepnya. Nah, itu rahasianya juga. Jadi, hari ini saya pengen ayah bunda semuanya manfaatkan lubang hidungnya semua. Ada 2 semuanya ya. Manfaatkan semuanya, ambil posisi duduk yang paling enak dan paling nyaman. Ambil posisi duduk paling enak, paling nyaman semuanya. Hitungan ketiga, tarik napas lewat hidung sedalam-dalamnya. Kemudian ketika saya katakan lepas, lepaskan lewat mulut perlahan. Baik, semuanya siap ya. Tarik lewat hidung. 1, 2, 3. Tarik. Lepaskan lewat mulut perlahan. Iya. Untuk pemirsa yang tidak on kamera, saya harapkan bisa praktik juga ya. Nah, ini yang on kamera, alhamdulillah sudah praktik semua. Ingat, tarik sekencang-kencangnya ya. Jangan pelit sama napas. Alirkan semua oksigen. Sampai gitu bunyi ya. Siap, yuk. Tarik lagi. 1, 2, 3. Tarik. Lepaskan lewat mulut perlahan. Iya, perlahan ya, jangan katanya, jangan terlalu langsung lepas. Perlahan saja.
Baik ya, apalagi keluarnya lewat yang lain, hati-hati ya. Lewat hidung tarik ya. Yo, sekali lagi tarik yang kencang. 1, 2, 3, tarik. Hold, lepaskan lewat mulut perlahan. Oke, agak kerasa, mulai kerasa ya. Bukan agak lagi, udah mulai kerasa. Yang tadi agak pegel, agak ngantuk, mulai agak segar dikit, walaupun sedikit ya, alhamdulillah. Nah, kemudian tak lupa juga untuk minum air putih dulu. Baik, nggak pada saung ya, ayah bunda ya. Boleh saya persilakan untuk minum dulu? Iya, boleh minum dulu air putih yang ada mungkin di meja. Jangan terlalu lama, jangan sampai pesan dulu di luar, enggak ya. Ambil yang di dapur dulu, minum. Ya, air putih penting. Iya, kopi boleh, kopi ya. Kalau kopi menyegarkan. Siap. Baik ya. Nah, sudah minum air putih ya, Bunda? Siap. Hari ini kita akan menghafal satu halaman ya. Mungkin. Aduh, katanya kepanjangan. Enggak, hari ini kita menghafal satu potongan saja. Nah, 214 artinya apa itu, Ustaz? Oh, yang mana nih? 214 nih. Ada pertanyaan masuk 214 nih. Kita menghitung apa nih? 214. Iya. Iya, 214 itu tarikannya. Nah, boleh dengan 2 sampai 4 kali. Itu boleh. Baik ya. Ayah bunda sekalian, siap? Sudah buka mushafnya? Pakai tikrornya. Atau yang belum punya tikror, boleh dengan mushaf apapun. Kita coba menghafal hari ini surah Toha, halaman 313. Dimulai dari ayat 13 sampai 14. Satu potongan saja. Nah, kita akan buktikan nih. Kira-kira hafal nggak nih? Ya hafal. Karena apa? Al-Fatihah saja bacanya minimal berapa sehari? Ada yang tahu? 17 kali. Wah, betul. 17 ya. Kalau saya ngisi pelatihan di sebelah kemarin tuh 5 kali katanya. Karena 5 waktu sholat ingatnya. Dia lupa 17 rakaat. Nah, gitu ya. 17 kali minimal. Hafal Al-Fatihah. Mau dijungkir balik, diputar balik pun Al-Fatihah hafal. Ini baru 17, apalagi 40 kali. Masya Allah ya. Lebih nempel lagi nih. Baik. Sudah buka semuanya? Sudah ya. Ambil posisi paling nyaman. Nah, posisi paling enak itu mushaf sejajar. Nah, ini paling enak sebenarnya. Posisi mushaf sejajar, ini paling enak. Makanya kalau ayah bunda punya anak didik, mungkin santri, mungkin pernah lihat juga di pondok, yang pegang mushaf itu rata-rata mereka duduk sila, terus ujung siku ini bertumpuk ke lutut, nah Qur'annya di atas gini. Sering ya ngelihatnya, sambil goyang, ini hafal Qur'an. Karena posisi paling enak tuh sejajar. Kalau posisi Qur'annya di bawah, ini yang pertama, leher belakang sakit, nah, gini ya, nunduk. Yang kedua, cepat ngantuk, keduanya. Ketiganya itu posisi muhasabah nih. Khawatirnya ngantuk, sedih-sedih tidur. Ini hati-hati. Nah, gitu ya. Jadi ambil posisi paling enak gini, sejajar. Atau ada ilmu lagi dari almarhum Syekh Ali Jaber, semoga kebaikan untuk beliau. Nah, itu posisi mushafnya agak geser ke kiri. Tapi muka kita lurus, mukanya lurus, hanya mata saja yang melirik ke kiri. Nah, itu juga boleh. Baik ya. Siap semuanya? Ya, kita coba hari ini menghafal satu potongan saja dengan irama ros. Nah, kita coba pakai irama ros ya. Saya dulu, nanti ayah bunda boleh dengarkan dahulu, nanti baru kita baca bareng-bareng. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب ya. Siap semuanya? Kita baca bareng-bareng dari ta'awudz. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana akhtartuka
فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Baik, nah nanti kalau sudah baca 5 kali, turun, tandai dulu 5 kali. Nah, supaya nggak lupa saya sudah berapa kali ini baca. Nah, tandai dulu 5 kali pada kotaknya. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Siap, yuk. 1, 2, 3. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك اخترتك فاستمع فاستمع لما لما يوحى يوحى إنني إنني أنا أنا الله الله لا لا إله إله إلا إلا أنا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم وأقم الصلاة الصلاة لذكري لذكري وأنا وأنا اخترتك اخترتك فاستمع فاستمع لما لما يوحى يوحى إنني إنني أنا أنا الله الله لا لا إله إله إلا إلا أنا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم وأقم الصلاة الصلاة لذكري لذكري وأنا وأنا اخترتك اخترتك فاستمع فاستمع لما لما يوحى يوحى إنني إنني أنا أنا الله الله لا لا إله إله إلا إلا أنا أنا فاعبدني 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 وأقم وأقم الصلاة الصلاة لذكري. لذكري Nah, ingat ayah bunda dibaca, dilihat ya. Jangan lihat dulu yang lain-lain. Nah, gitu ya. Cukup dibaca, dilihat saja. Karena proses ini proses kita merekam nanti. Huruf per huruf, kalimat per kalimat, ayat per ayat. Baik ya. Baik, sekarang kita coba kombinasikan. Nah, nanti ayah bunda bisa juga kombinasikan. Dari 40 kali membaca, misalnya 30 kalinya dibaca, dilihat. Sisanya 10 bisa melihat benda lain. Atau merem-melek juga silakan. Nah, gitu. Atau 20 dibaca, dilihat. Sisanya lihat benda lain. Boleh. Baik, sekarang saya akan mengajak ayah bunda untuk menghafalnya dengan cara membacanya. Yakni dengan cara dilihat apabila tidak ingat. Apabila ingat, merem. Nah, jadi merem-melek ya. Jadi kalau ingat, lihat, merem. Kalau lupa, melek. Nah, siap ya. Yuk, 1, 2, 3. وأنا وأنا اخترتك اخترتك فاستمع فاستمع لما لما يوحى يوحى إنني إنني أنا أنا الله الله لا لا إله إله إلا إلا أنا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم وأقم الصلاة الصلاة لذكري لذكري وأنا وأنا اخترتك اخترتك فاستمع فاستمع لما لما يوحى يوحى إنني إنني أنا أنا الله الله لا لا إله إله إلا إلا أنا أنا فاعبدني 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 وأقم وأقم الصلاة الصلاة لذكري لذكري وأنا وأنا اخترتك اخترتك فاستمع فاستمع لما لما يوحى يوحى إنني إنني أنا أنا الله الله لا لا إله إله إلا إلا أنا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم وأقم الصلاة الصلاة لذكري. لذكري Baik, sekarang ayah bunda sekalian bisa lihat benda sekitar, bisa lihat lampu, meja, dan lain sebagainya. Yuk, silakan. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب, pindah lagi lihat yang lain. وأنا اخترتك اخترتك فاستمع فاستمع لما لما يوحى يوحى إنني إنني أنا أنا الله الله لا إله لا إله إلا أنا فاعبدني أعبدني وأقم وأقم الصلاة الصلاة لذكري. لذكري Baik, lihat telapak tangannya masing-masing. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب, merem semuanya, pejamkan mata. وأنا وأنا اخترتك اخترتك فاستمع فاستمع لما لما يوحى يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب,
وأنا اخترتك فاستمع لما Baik, semuanya. Waduh, kaget nih. Baik, semuanya baca yang kencang semuanya bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allah la الله ilaha لا إله إلا fa'budni أنا فاعبدني fa'aqimis وأقم salata li الصلاة dzikri. لذكري. Masya Allah ya. Kita sudah selesai membaca. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang nempel ya. Walaupun kita bacanya belum sampai 40 kali. Nah, begitu ya. Karena kita terbatas dengan waktu. Insya Allah nanti ayah bunda bisa teruskan di rumah. Kalau ada yang sudah hafal juga boleh. Nah, itu luar biasa. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal mau mencoba? Dipersilahkan. Silahkan ibu-ibu. Saya sudah kiroah ini Ustadz. Oh, sudah mau masuk maghrib ya. Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan nanti bisa disambung di rumah masing-masing. Ingat tadi dibaca, dilihat saja. Ayah bunda sekalian tidak perlu menghafalnya ya, karena cukup dibaca saja. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa hafal Quran. Saya doakan semuanya jadi hafizah, ahlul Quran, ahlul jannah semuanya. Amin, insyaallah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau ada istilahnya, jika ada jarumnya patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati, apalagi sampai dibenci. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini semoga suara saya terdengar ya, meskipun agak ada campur sama kiroah ya. Terdengar ayah bunda suara saya? Campur-campur ya. Ya, jazakumullah khairan katsira Ustadz Nur Hidayat ya. Alhamdulillah ilmu yang luar biasa ya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita tidak akan mengamalkan tadi ya, aku tahu, aku paham, aku bisa dan mengamalkan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita tidak mengamalkan ini, maka ala ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu jika tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, semoga nanti kita bisa mengamalkan ilmu dari beliaunya. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil di sini ya, dari yang disampaikan Ustadz ya, diantaranya adalah bahwa satu, menghafal Al-Quran itu mudah. Kemudian Allah yang mengajar Al-Quran kepada kita semuanya. Kemudian meluangkan waktu ya, bukan mencari waktu luang tapi meluangkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian menggunakan kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita dengan indera yang kita miliki, berusaha untuk menghafal Al-Quran. Kemudian manfaat-manfaat yang luar biasa dari menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir adalah jangan berganti mushaf ketika kita menghafalkan Al-Quran. Karena semua indera kita itu berperan di dalam kita menghafalkan Al-Quran. Dan yang terutama untuk tikrar itu dibaca sebanyak 40 kali. Nah, oleh karena itu untuk metode tikrar ini ya diperlukan media yang bisa memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, Al-Quran tikrar ini sebagai media yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk menghafal dengan metode tikrar yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nur Hidayat tadi gitu ya. Nah, ayah bunda yang ingin memiliki Al-Quran Tikror atau ingin menghadirkan Al-Quran Tikror untuk diri sendiri atau untuk keluarga atau mungkin untuk TPQ yang ada di tempatnya ya, saya juga TPQ semuanya pakai Al-Quran Tikror setiap hari kita menghafalkan Al-Quran, kemudian pakai Tikror juga, saya juga ada pengajian emak-emak ya yang pakai Al-Quran Tikror juga. Ini yang ingin menghadirkan Al-Quran Tikror boleh menuliskan nama dan nomor HP di kolom chat. Nanti akan dibantu oleh RSQ Anida, Rumah Syamil Quran Anida, untuk diproseskan, dibantu untuk lebih mudah lagi. Saya kira itu Ustadz Nur Hidayat. Semoga menjadi amal jariah panjenengan semuanya.
amal jariah panjenengan. Kalau semuanya yang ikut yang ada di sini nanti rekamannya insya Allah kita share di grup ya. Jadi di grup itu ada 126 orang. Insya Allah selain nanti rekaman akan kita share, juga akan kita share slide-nya, boleh ya Ustadz ya? Siap, insya Allah. Ya, slide-nya nanti sedikit sama mungkin bisa tanya jawab nanti terkait dengan Al-Quran, penggunaan Al-Quran Tikror gitu. Saya kira itu. Sekali lagi untuk ayah bunda yang ingin menghadirkan Al-Quran Tikror boleh dituliskan nama dan nomor HP, nanti bisa kita bantu untuk menghadirkan Al-Quran Tikror oleh RSQ An-Nida Malang. Mari kita tutup acara kita hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira buat semuanya saja ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Ayyakum jami'an. Saya pamit izin. Nggih, monggo-monggo. Jazakillah Ustaz. Semoga tidak bosan ya dengan event-event kita yang selalu muncul setiap saat. Oke, saya akhiri Ada lagi saja. dalam. Mudah-mudahan ada lagi. Insya Allah nggih. Nanti paling model-modelnya yang berbeda ya. Kadang ustadznya yang berbeda yang kita ini ya, karena bukan hanya tikror, nanti ada macam-macam jenis Al-Qur'annya, tapi memang anunya beda-beda. Ya, yang ingin digali itu berbeda-beda. Ya. Saya kira itu. Saya mohon izin untuk mengakhiri Zoom-nya nggih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.